Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita sebagai seorang YouTuber pemula bukan hanya membuat video ya. Di sini pun kita harus bisa mempelajari ya bagaimana cara video kita itu bisa direkomendasikan, bagaimana cara video kita itu bisa mendapatkan rasio klik tinggi sehingga mungkin video kita itu nanti akan terus meningkat penontonnya ya. Nah, di sini saya coba buka channel YouTube ini ya. Dan saya coba masuk ke bagian analitik. Di analitik di situ kita bisa mempelajari ya. Di sini apabila konten-konten kita mungkin yang kita upload itu ada video short, ada juga video panjang, itu analitiknya itu sudah berbeda lagi ya. Di sini kan sudah dijelaskan konten terpopuler, mungkin ada konten yang terbaru ya, yang baru kita upload dan penontonnya banyak. Nah, di sini sudah dijelaskan kenapa kok bisa ada video shotnya. Nah, karena video shot juga itu akan masuk ke bagian analitik ya, dan di situ performa video shot dan performa video panjang akan digabungkan. Nah, coba kita lihat di bagian konten. Apabila masuk ke bagian konten, di sini kita sudah mengupload video-video yang mungkin video tersebut sudah kita setting ya. Dari pertama setting thumbnail, setting judul, dan juga setting deskripsi ataupun tag ya. Nah, di sini video-video yang terpopuler itu dalam hitungan 28 hari ya. Nah, ini kan dalam hitungan 28 hari. Nah, ini video-video yang kita perhatikan yang terus penontonnya meningkat. Di sini ada posisinya itu ada di paling atas ya. Itu performa video yang lagi bagus. Nah, kita bisa mengikuti video tersebut dengan cara kita buat video lagi seperti itu, tapi di sini jangan sampai kita upload dengan ambil video yang sudah kita upload. Yang penting kita buatlah video tersebut, tapi ya mungkin kita lebih jelas lagi dan mungkin penonton itu lebih menyukai bagaimana caranya ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari. Lalu kita masuk ke bagian konten atau audien. Di audien ini ya, di sini kita sudah diberikan pembelajaran jam waktu upload. Di sini kita bisa melihatnya. Jam waktu upload itu jam berapa sih untuk di channel kita supaya penonton di video kita itu tetap nyaman, atau di saat kita upload mereka tahu kalau kita itu upload dan mereka akan mendapatkan notif ya. Terkadang saya tuh bingung ya, kalau saya buka YouTube misalkan jam 10 pagi saya buka YouTube, dan di situ ada kawan kita yang uploadnya itu di sekitaran jam 6 pagi atau jam 5 pagi ya. Itu saya tidak bisa melihat notifikasi ya, mungkin itu sudah terlalu lama ya. Jadi apabila kita upload video, usahakan jadi jam-jam yang mungkin jam-jam tersebut banyak orang yang sedang membuka aplikasi YouTube. Karena saya yakin kalau pagi hari itu mereka pada sibuk ya, tidak mungkin mereka membuka aplikasi YouTube. Nah, di sini pun kita harus bisa mempelajari. Dan di usia berapa saja sih penonton di channel kita yang selalu menonton video-video kita? Di sini pun sudah dijelaskan ya. Usia penonton di channel kita itu rata-rata 13 sampai ke 17 tahun ke atas. Itu ada ya muncul. Dan paling tinggi itu rata-rata di 25 tahun sampai ke 34 tahun ke atas. Itu paling tinggi ya penonton di channel saya. Karena channel saya ya bukan buat anak-anak ya settingannya. Jadi penontonnya di atas usia 17 tahun ke atas. Nah, meskipun ya konten saya itu ya bukan konten kedewasaan tentang vulgar ya, tetapi penonton di channel saya selalu muncul penonton yang usia di atas 17 tahun ke atas. Dan di sini pun apabila kita melihat di bagian Grindr ini, pria kebanyakan penonton di channel saya di map fishing pastinya ya. Dan untuk kita bisa melihat di bagian sini, kita bisa melihat di bagian channel yang ditonton audien Anda. Jadi di sini sudah dijelaskan channel yang ditonton audien Anda. Channel-channel inilah yang ditonton oleh para subscriber di channel kita ya. Jadi jangan salah. Meskipun kita tidak pernah menonton channel ini, tetapi untuk subscriber di channel kita itu menonton video ini akan muncul di halaman channel yang ditonton oleh audien Anda ya. Lalu kalau kita masuk di bagian ini, ringkasan mingguan Anda sudah tersedia. Di sini kita harus bisa mempelajari ya, di bagian ringkasan
berikut pencapaian Anda hingga minggu lalu. Di sini pun kita bisa mengetahui penonton yang menyukai konten kita, dan di sini kita harus bisa membuat berikut cara orang menemukan video Anda. Dipelajari di sini ya, harus kita pelajari beranda YouTube, halaman channel, dan berikutnya. Nah, ini kalau menurut saya belum bagus ya, kalau video kita itu ditonton dari halaman beranda YouTube, halaman channel, dan berikutnya. Biasanya kalau yang bagus itu kita videonya ditonton dari penelusuran YouTube dan rekomendasi, itu sudah bagus ya. Kalau ini, kalau menurut saya belum bagus. Dan untuk inilah video yang mereka tonton. Nah, jadi di sini sudah disediakan oleh YouTube ya. Minggu ini para penonton subscriber di channel kita itu menonton video ini, keseringan menonton video ini. Nah, jadi kita bisa buat video-video ini ya, yang 3 ini. Karena ya penonton di subscriber kita itu kebanyakan menonton video ini. Nah, lalu yang harus kita perhatikan apabila kita masuk di bagian ini, video-video kita apa sih yang harus kita perbaiki. Mungkin di saat video kita sepi penonton, lalu kita harus merubah mungkin ya, meskipun kita tetap satu tema di channel kita. Nah, usahakan kita harus bisa menetapkan nih, kalau kita upload video sehari satu, tetap sehari satu, dan jam uploadnya kita tetapkan ya, jangan sampai kita ubah-ubah. Biasanya subscriber di channel kita itu kebingungan ya di saat mau menonton video kita. Dan yang kedua tentunya apabila 2 hari sekali kita upload, 2 hari sekali, dan jam upload tetap kita samakan ya, jangan sampai kita merubah jam upload. Kadang-kadang mereka juga tidak akan mendapatkan notif ya, kadang video kita sulit untuk mendapatkan rasio klik. Nah, di sini yang harus kita persiapkan, pertama harus memperbaiki di bagian thumbnail. Kenapa saya sering menyarankan kita itu harus membuat thumbnail 2? Di saat rasio klik ini jelek ya, yang 2, rasio klik yang dari tayangan itu jelek, itu langsung kita ubah ya thumbnail kita. Tapi kalau di sini penayangannya berwarna abu-abu ke bawah, itu pengaruh dari judul. Judul itu berpengaruh di bagian penayangan. Kalau rasio klik tayangan bagus, itu sudah pasti ya mereka menonton dengan durasi bagus. Nah, di sini harus kita pelajari. Nah, kalau kita masuk di bagian kata kunci sudah saya sediakan mungkin ya. Dan di sini kita harus melihat di bagian pengisian tag. Di pengisian tag ini kita harus sesuaikan juga ya isi konten kita itu apa. Karena ini akan mempengaruhi video kita akan langsung disebarluaskan ke audiens kita ya, atau penonton di channel kita. Lalu kita bisa melihat di bagian izinkan remix audio untuk Anda. Kita setting ya, di sini kita harus setting, kita izinkan remix audio dan video. Nah, di sini kita harus setting. Dan tentunya untuk di kategori video saya itu ya tentang mapi singkat, tentang mukbang, kadang apa ya, kita harus masuk ke bagian settingan blog dan orang kategorinya ya, itu bisa berpengaruh ya. Ini juga saya bisa merubah dengan cara mungkin hiburan ataupun apa kalau mungkin ada komedi ya, di sini ada banyak pilihan, tetapi saya memilih blog dan orang ya, karena ya kebanyakan konten-konten blog dan orang itu umum, untuk umum ya, kayak konten masak juga bisa menggunakan konten kategori blog dan orang juga, cara dan gaya. Nah, itu akan mempengaruhi video-video kita itu akan mendapatkan rasio klik. Nah, karena tadi yang ditunjukkan oleh pihak YouTube itu ternyata video ini yang terus meningkat penontonnya dan mendapatkan penayangan tinggi, rasio klik tinggi, tetapi rata-rata durasi tontonnya rendah, itu sudah bagus ya. Kita bisa membuat video ini lagi ya. Mungkin kalau kita bisa menggunakan kata kunci ini, bisa. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus membagikan dulu video ini ya. Kita bagikan kalau kita mau ambil video atau kata kunci video ini, kita salin link ya, kita salin link video ini, kita bagikan, kita salin. Pokoknya kalau kita tidak masuk ke bagian ini, kita pun bisa di bagian sini ya, titik 3, kita bagikan. Nah, kita bagikan, kita salin ya.
kalau udah kita salin, tentunya kita bisa masuk ke Google Chrome ya di sini. Di sini saya coba buka YouTube ya. Buka YouTube, kalau memang tidak ada di situ, tidak ada logo bagikan atau salin link, di sini kita bisa buka koleksi video Anda. Nah, di sini kita bisa masuk di bagian video mana yang mau kita ambil, kata kunci yang sama kita ambil, titik 3 kita bagikan ya. Kita salin link di sini ya untuk membagikan video, salin link. Nah, untuk mengambilnya kita bisa masuk ke Google Chrome. Di sini kita ketikkan, kita tempel video yang tadi ya, kita tempel di sini. Kita tempel untuk mengambil kata kunci ya yang ada di video kita tadi. Nah, di sini sudah masuk ke YouTube atau ke video kita yang tadi. Nah, kita bisa scroll ke bawah, lihat kata kunci ya. Lihat lainnya di sini. Nah, kata kunci ini kita bisa salin. Jadi tugas-tugas kita itu sebagai seorang YouTuber pemula ya, tentunya kita harus bisa memahami tugas-tugas apa sih yang mungkin bukan hanya membuat video yang menarik ya, tetapi kita pun harus bisa memahami minat penonton di channel kita supaya video kita. Nah, setelah disalin, tentunya kita tinggal masuk di bagian video yang tadi ya, kita salin dan kita tempel di bagian deskripsi. Waduh, ada pesawat tuh ya, tuh lihat pesawatnya tuh. Jadi keganggu ya, mohon maaf ya, berisik ada pesawat lewat. Nah, mungkin hanya itu ya, di saat kita mau mengisikan deskripsi, kita tinggal tempelkan aja di bagian deskripsi. Kalau sobat semua enggan untuk menulisnya, kita tinggal tempel di bagian sini ya. Kita tempel. Nah, sudah ditempel ya, kita tinggal simpan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.